Dan di sini kalau jenengan pengen tahu traffic game itu sebesar apa, tinggal buka Qiyus nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan kita khusus untuk game, terutama turnamen-turnamen game. Ketika saya mau membuat video ini itu di bulan Agustus kebetulan, dan biasanya di bulan-bulan Agustus itu akan ada turnamen game untuk memeriahkan lomba 17 Agustusan. Nah, biasanya banyak yang minta tolong kepada saya untuk mengkonfigurasi jaringan. Nah, saya akan bagikan tips dan triknya di video ini supaya jenengan juga bisa membuat turnamen e-sport versi lokal lah. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan apa saja? Yang pertama kita butuh mikrotik. Dan mikrotik yang dibutuhkan tidak usah spek yang tinggi-tinggi, minimal kita butuh mikrotik RB941 lah. Itu sudah sangat cukup karena biasanya turnamen game itu paling hanya 2 tim yang bertanding, 5 orang tambah 5 orang plus wasit dan juga kru ya, total 12 orang lah. Mikrotik RB941 ini sudah lebih dari cukup untuk memanajemennya. Kemudian meskipun mikrotik ini sudah ada wirelessnya atau wifi-nya, tetapi saya sarankan tidak untuk menggunakannya. Jadi Anda butuh akses point lain untuk memancarkan wifi-nya. Nah, di sini saya menggunakan akses point atau router tenda F3 sih. Saya sarankan pakai tenda F3 karena ini yang harganya terjangkau kalau misalkan budgetnya terbatas dan dia sudah 3x5 dBi antena. Kira-kira tenda F3 ini bisa menampung kurang lebih sekitar 15 user lah. Itu cukup banget untuk turnamen game. Dan semua alat dan bahan yang saya gunakan sudah ada di link di deskripsi di bawah. Nanti kalau mau beli harganya berapa semuanya ada di link deskripsi ya lur ya. Dan langsung saja kita akan coba lihat topologinya seperti apa untuk menginstalasi jaringan khusus untuk turnamen game ini. Nah, ini dia topologinya. Topologinya itu sederhana sekali ya lur ya. Jadi nanti kita butuh sumber internet atau ISP, Internet Service Provider. Di sini saya menggunakan Bisnet. Jadi nanti sumber internetnya masuk ke mikrotik ke Ether 1. Dan kemudian di Ether 4 ya nanti saya akan tambahkan akses point atau router untuk memancarkan wifi-nya yang sudah kita setting di mikrotik. Dan saya berikan IP address 10.10.10.1/24 ya. Kemudian untuk mapping port Ethernet-nya atau konfigurasinya seperti ini ya lur ya. Jadi nanti di port Ethernet 1 itu masuk sumber internet toh seperti rencana kita tadi. Kemudian di port Ethernet 2, 3, 4 karena RB941 itu Ethernet-nya ada 4. Sisanya port Ethernet 2, 3, 4 ini nanti saya akan bikin grup menjadi bridge LAN. Jadi kalau misalkan kita butuh akses point tambahan, kita tinggal tancapkan ke port Ethernet 3 atau 4 begitulah. Dan berikutnya adalah step-step nyetingnya dan step-step konfigurasinya seperti ini. Yang warna merah ini adalah konfigurasi dasar mikrotiknya. Untuk yang biru ini konfigurasi khusus untuk gamenya ya lur ya. Dan dari semua konfigurasi atau step-step ini yang paling penting sebenarnya di poin yang terakhir, yaitu memblokir semua koneksi selain game. Jadi pada intinya kita akan menggunakan mikrotik ini untuk memblokir semua akses internet dan hanya kita izinkan game yang dipertandingkan saja. Di sini nanti saya contohkan Mobile Legend karena biasanya paling tenar kan Mobile Legend ya. Di wifi-nya itu mau buat ngakses YouTube tidak bisa, ngakses Shopee tidak bisa, ngakses apapun tidak bisa, hanya bisa Mobile Legend saja. Dan ini settingan jalanan ya by the way. Maksudnya nyeting mikrotik itu kan ada berbagai macam begitu. Ya kayak sholat lah nyeting mikrotik, ono sing sholat takbiratul ihram ngene, ono sing ngene, ono sing ngene. Banyak variannya tapi ya ibadahnya karo Gusti Allah podo-podo. Ini settingan dengan mazhab Nanang MRK. Sejauh ini settingan ini cukup efektif dan ketika bertanding tidak akan ada notifikasi Shopee, tidak akan ada notifikasi Facebook dan yang lain-lain. Jadi semuanya terblokir, hanya akses gamenya saja. Dan langsung saja kita akan praktekkan, kita colok-colokkan dulu sesuai rencana topologi kita. Nah, di sini saya tancapkan dulu untuk sumber internetnya ke port Ethernet nomor 1 di mikrotik. Kemudian di sini saya menggunakan PC untuk nyetingnya. Saya gunakan port Ethernet nomor 3 dan nanti akses pointnya atau routernya kita akan kasih di port Ethernet nomor 4 ya lur ya. Kita nyalakan mikrotiknya. Nah, di sini kalau Anda yang bertanya, "Mas, apakah bisa dikonfigurasi dengan menggunakan HP?" Jawabannya bisa. Videonya sudah ada yang ini. Nanti settingannya tinggal mengadopsi settingan yang kita praktekkan di video ini. Nah, ini mikrotiknya sudah menyala, kita tinggal buka aplikasi Winbox. Untuk aplikasinya ada di deskripsi di bawah ya lur ya. Nanti tinggal di-download saja gratis. Nah, kita buka aplikasinya dulu Winbox. Aplikasinya seperti ini. Nah, di sini sudah terbaca mikrotik kita RB941 2ND. Kemudian di sini kita bisa masuk menggunakan IP address atau MAC address, terserah, bisa semua ya. Kita tinggal connect. Nanti akan ada konfigurasi bawaan pabriknya seperti ini. Jenengan tinggal remove configuration saja. Nanti dia akan otomatis restart dan menghapus semua konfigurasi bawaan pabriknya. Oke, ini sudah restart dan kita buka di Nightburst lagi. Di Nightburst ini sudah terbaca, IP-nya jadi 000, ini artinya sudah membuang konfigurasi bawaan pabriknya ya. Kita tinggal masuk lagi.
username-nya, loginnya admin, passwordnya kosong. Kita tinggal connect. Step pertama kita akan ganti nama interface-nya sesuai dengan tugasnya. Jadi tugasnya tadi ini port Ethernet 1 kita tugaskan untuk masukkan sumber internet. 2, 3, 4 kita bikin bridge atau grup jadi bridge LAN. Berarti kita tinggal buka di tab interface, kita namai Ether 1-nya, kita namai ISP, dan kita apply dan oke. Berikutnya kita tinggal bikin bridge. Caranya gimana? Kita tinggal close di tab bridge. Nah, di tab bridge kemudian kita pilih yang bridge ini. Kita tinggal tambahkan bridge apa namanya? Misalkan bridge LAN. Begini ya. Kita tinggal apply dan oke. Nah, sekarang grupnya sudah ada. Kita tinggal masukkan anggotanya. Yang anggotanya adalah port Ethernet 2, 3, 4. Kita tinggal masukkan anggotanya di tab ports ini. Kita tinggal tambahkan. Interface-nya kita arahkan ke port Ethernet 2. Kita apply. Oke. Kemudian Ethernet 3. Kita apply dan oke. Nah, ini karena saya terkoneksi ke Ether 3, biasanya dia keluar nih, logout nih. Nah, logout toh. Kita cancel, kita connect lagi. Nah, ini sudah bisa masuk lagi. Kita tinggal tambahkan port Ethernet nomor 4. Dan berikutnya kita tinggal memasukkan internet ke dalam MikroTik. Oke. Caranya gimana? Caranya kita tinggal klik di IP, kemudian DHCP client untuk meminta koneksinya. Kemudian kita tinggal plus dan kita arahkan. Kita mau minta internet di Ether berapa? Di Ether 1 ya. Ini di Ether 1 sumber internetnya masuk, sudah kita tancapkan. Kita tinggal interface-nya arahkan ke Ether 1 ISP. Kita apply dan oke. Kita tunggu. Nah, dia akan bound seperti ini. Kalau misalkan tidak bound, biasanya kendalanya yang paling sering saya temui adalah port LAN router ISP-nya itu nggak dinyalakan. Jadi silakan dicek port LAN ISP-nya itu harus ada koneksi internetnya. Kalau nggak ada, dia nggak bisa bound. Kita tinggal ke step berikutnya, yaitu mengkonfigurasi DNS. Kita pergi ke IP, kemudian di tab DNS. Nah, di tab DNS ini kita tinggal isikan di tab server ini, kita klik isikan Open DNS. Open DNS ini DNS-nya Google. Jadi kan bisa tiru ya. Angkanya 8.8.8.8. Kemudian kita klik di bawah 8.8.4.4. Ini kemudian allow remote request-nya kita checklist, kemudian kita apply dan oke. Dan berikutnya kita tinggal memberikan NAT ya. Memberikan NAT caranya gimana? Kita tinggal ke IP, kemudian firewall. Kemudian kita di tab NAT ini ya, kita tambahkan, kita pergi ke tab general, chain-nya pilih SRC NAT, kemudian out interface-nya, ini dia bertanya nih, ini saya minta internet ke siapa? Ke Ether 1 ISP. Kemudian action-nya pilih masquerade. Begitulah kurang lebih bahasanya. Kita apply dan oke, sudah ada NAT-nya. Dan step berikutnya kita tinggal memberikan IP address ke bridge LAN. IP address-nya sudah kita tentukan tadi di awal ya. IP address-nya adalah ini. Rencananya 10.10.10.1/24. Caranya kita klik di bagian IP, kemudian address. Di address ini kita tinggal tambahkan. Kita tulis saja tadi 10.10.10.1/24. Begini. Kemudian interface-nya yang kita tugaskan, kita kasih IP address ini adalah bridge LAN. Oke ya. Kita apply dan nanti dia akan otomatis mengisi gateway-nya. Tinggal oke saja. Kita tinggal membagikan IP address. Jadi supaya setiap device yang terkoneksi ke MikroTik akan dapat IP address supaya bisa internet. Caranya gimana? Caranya adalah kita close dulu. Kita pergi ke IP, kemudian DHCP server. Di DHCP server ini klik di bagian DHCP setup ini ya. Terus kemudian kita arahkan yang ditugaskan untuk membagi-bagikan IP address mana? Adalah bridge LAN. Kita arahkan ke bridge LAN, kita next, next, dan next. Dan sudah beres. Ini seharusnya MikroTik kita sudah teraliri internet. Mari kita coba cek di new terminal. Kemudian kita bisa ping ke www.google.com. Seperti ini kita enter. Di sini sudah ada, dia bisa ngeping. Kalau misalkan gagal, berarti dia statusnya timeout gitu. Silakan diulangi dari awal lah konfigurasinya. Oke, kita tekan Ctrl C untuk menyudahi pingnya. Kita close. Otomatis kita akan teraliri internet ya PC-nya. Kalau misalkan nggak teraliri, tinggal cabut aja, colok lagi LAN-nya, nanti akan teraliri internet. Di sini untuk step pertama kita akan membuat address list dulu. Kita ke tab IP, kemudian firewall.
di tab address list. Nah, di sini kita tambahkan address list. Namanya silakan isi misalkan apa? IP LAN misalkan begini ya. Kemudian addressnya ini silahkan pergi ke IP, kemudian addressnya adalah address bridge LAN ini ya lur ya. Address bridge LAN kita tinggal copy paste yang bagian networknya, gateway-nya. Kita copy, ini kita close, kemudian kita paste di address yang ini. Kemudian jangan lupa tambahkan /24. Oke? Kemudian langsung apply dan oke. Akan ada IP LAN seperti ini. Berikutnya kita tinggal memasukkan port game. Lah, port game ini kita dapat dari mana? mrk.com. nanangmrk.com. Enter. Oke, di tab Mikrotik. Kemudian di slash bagian bawah ini ada daftar port game terbaru 2022. Tahunnya lupa saya ganti. Dan di sini sudah saya pisahkan juga. Kita tinggal copy paste, enak ini. Untuk menambahkan port-port ini ke Mikrotik gimana caranya? Kita tinggal pergi ke firewall ini, kemudian ke tab raw. Nah, di raw ini kita tinggal tambahkan. Ini nanti kalau kita restart Mikrotiknya akan hilang ya, fast track ini. Kita tinggal tambahkan saja di tab general, chainnya pilih pre-routing. Kemudian protokolnya pilih TCP karena di sini kita akan mengcopy paste yang ini. Yang pertama dulu kita masukkan ya. Portnya ada banyak Mobile Legends. Kita salin, kemudian kita paste di DST port. Nah, DST portnya ini, kemudian advance-nya SRC address listnya silakan pilih IP LAN. Kemudian DST address listnya silakan pilih IP LAN dikecualikan. Oke. Kemudian actionnya pilih add DST to address list. Kemudian address listnya isi misalkan apa? Mobile Legend gitu ya. Timeoutnya silakan isi 1 jam. Biasanya sih saya 1 jam. 01.00.00. Formatnya seperti ini ya. Jadi nanti Mikrotik akan menyimpan port-port ini selama 1 jam. Kemudian nanti dihapus kalau sudah tidak ada yang mengakses Mobile Legend. Begitulah kurang lebihnya. Kita tinggal apply. Kemudian kita copy lagi di sini TCP yang bawah. Kita buka Winbox lagi. Nah, untuk mempercepat supaya kita gak nyeting-nyeting terus ya, kita tinggal copy aja. Nah, copy kemudian kita langsung ganti di DST portnya. Kita Ctrl A, Ctrl V di sini. Dan kita cek dulu advance-nya sudah, action-nya sudah. Kita tinggal apply, kemudian kita copy lagi. Nah, tapi di sini berbeda. Nanti ada yang kita ubah karena yang kita copy paste berikutnya adalah port UDP-nya. Kita tinggal copy, buka Winbox, di tab general, protokolnya pilih UDP karena ini portnya UDP. Kemudian DST portnya kita tinggal Ctrl A, Ctrl V di sini. Advance-nya masih sama, action-nya masih sama. Kita langsung apply, kemudian kita copy. Kita copy paste dari nanangmrk.com lagi. Seperti ini, kita salin dan kita paste di tab general. Protokolnya UDP, DST portnya kita tinggal paste di sini. Advance-nya cek lagi, action-nya cek lagi. Oke, kita apply. Oke. Nah, sekarang sudah masuk ya untuk port Mobile Legends-nya. Kita tinggal menandai koneksi gamenya. Caranya gimana? Caranya gampang. Tinggal di tab sampingnya yaitu di tab Mangle ini. Nah, tab Mangle kita tinggal tambahkan. Nah, di tab general, C-nya pilih pre-routing. Kemudian di tab advance, SRC address listnya pilih IP LAN yang sudah kita buat. DST address listnya pilih Mobile Legends. Seperti ini ya. Kemudian actionnya pilih mark connection. Untuk menandai koneksinya, new connection marknya namanya aja koneksi Mobile Legends. Seperti ini, password-nya di checklist, kemudian apply, oke. Sudah ada di sini. Berikutnya, biasanya saya akan tambahkan mark paket yang fungsinya untuk kita bisa memberikan limitasi bandwidth. Karena sebenarnya game itu tidak butuh data yang besar, tapi dia hanya butuh koneksi yang stabil saja. Cara menambahkan mark paketnya, kita tinggal plus di tab general, chain-nya pilih forward. Kemudian connection mark-nya pilih koneksi Mobile Legends yang sudah kita buat. Actionnya kita pilih mark paket. Kemudian new paket marknya kasih nama aja paket Mobile Legends. Seperti ini. Password-nya di unchecklist, apply, oke. Beres. Sudah. Kita hanya perlu 2 mangle saja. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk kita melimitasi bandwidth. Caranya gimana? Di tab queues kita tinggal klik. Nah, di simple queue kita bisa tambahkan queue misalkan Mobile Legend. Targetnya ini tinggal buka di address list saja. Targetnya itu IP LAN-nya ini ya. Kita tinggal copy, kita paste di targetnya ini. Ctrl A, Ctrl V. Kemudian max-nya, lah ini target upload dan downloadnya kita bisa limitasi. Jadi biasanya saya melimitnya mungkin kalau untuk turnamen di sekitar 5 MB itu cukup. Lebih dari cukup 5 MB itu. 5 MB, kemudian ini 5 MB. Kemudian di advance-nya, paketnya kita pilih
paket Mobile Legend. Kemudian limit add-nya ini biarkan unlimited, priority-nya isi 1, enggak apa-apa. Jadi nanti dia akan ya ini sebenarnya nggak ngaruh sih kalau settingannya kayak gini, tapi isi aja 1. Kemudian queue type-nya pilih yang PC key upload default untuk upload, ini upload. Kemudian download-nya pilih PC key download default seperti ini ya. Parent-nya non, kita apply dan oke. Beres, sudah ada. Jadi nanti traffic data Mobile Legends akan dilimitasi 5 Mbps. Jadi misalkan kita punya 20 MB, akan ada spare tuh, akan ada data yang tersisa 15 MB lah. Step berikutnya adalah step yang paling penting, yaitu kita akan memblokir semua koneksi selain game. Jadi ini internetnya masih kita bisa gunakan untuk membuka YouTube ya. Misalkan YouTube. Nah, seperti ini kita bisa buka YouTube. Nah, ini kita bisa buka YouTube. Kalau misalkan konfigurasinya seperti ini, biasanya nanti ketika kita main game, player-player kan pakai HP-nya sendiri tuh biasanya. Kalau turnamen lokal, HP-nya kan pasti ada banyak aplikasi. Nanti ada notifikasi WA masuk, WhatsApp masuk, dan yang lain-lain. Meskipun sudah ada mode gamenya, HP-nya ya, tetapi itu pasti masih terganggu traffic datanya. Jadi kita akan cegah melalui Mikrotik. Kita akan blokir semua koneksinya. Caranya gampang sekali, kita tinggal buka Winbox. Kemudian kita pergi ke IP, Firewall. Kemudian di tab Filter Rules. Di Filter Rules ini kita tinggal tambahkan change-nya pilih forward. In interface-nya kita pilih Bridge LAN. Yang akan menuju ke out interface-nya adalah Ether 1 ISP. Kemudian di tab Advance-nya, DST address list-nya silakan pilih Mobile Legend. Kemudian dikecualikan, action-nya kita pilih drop. Kemudian apply. Kurang lebih membacanya seperti ini. Jadi in interface Bridge LAN, out interface Ether 1 ISP. Jadi koneksi yang berasal dari Bridge LAN, semua data internet yang berasal dari Bridge LAN yang mau mengakses ke internet, ke jaringan internet melalui Ether 1 ISP. Yang selain Mobile Legend, nah ini kan Mobile Legend. Tadi kan kita sudah memasukkan raw Mobile Legend ya. Yang selain port-port Mobile Legend, ini kan selain artinya, dia akan di drop. Jadi ya hanya bisa Mobile Legend saja. Filter rules-nya berbunyi seperti itu. Kita apply dan oke. Kita buktikan. Nah, ini sudah ada traffic toh, jalan. Ini artinya dia ngedrop semua koneksi yang selain Mobile Legend. Kita coba buka YouTube di sini deh. YouTube-nya tak refresh ya. Ini wis tidak bisa toh. YouTube wis tidak bisa. Jadi kita buka YouTube. Nah, ini muter-muter toh. Jadi dia akan di-drop oleh sistem Mikrotik. Dan ini dropnya akan berjalan tuh. Nah, itu jalan kan trafficnya. Ini dia mendrop akses internetnya. Dan ini hanya berfungsi untuk Mobile Legends saja. Mari kita buktikan, tapi sebelumnya kita harus mengkonfigurasi routernya terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan konfigurasi routernya menjadi mode access point ya. Menjadi mode access point, jadi kita akan nyalakan dulu tenda F3-nya. Berikutnya silakan tancapkan kabelan ke port 1 dari tenda F3-nya. Kemudian silakan tancapkan di Ether 4 Mikrotik sesuai yang sudah kita rencanakan di awal tadi. Oke, di sini kita konfigurasi dengan menggunakan HP saja ya, biar cepat tenda F3-nya. Caranya kita tinggal nyalakan Wi-Fi-nya. Nah, di sini akan terdeteksi tenda 1A7840. Kalau di sini namanya, kita tinggal sambungkan aja ke SSID tendanya. Setelah tersambung, kita tinggal buka IP address tenda F3 yaitu 192.168.0.1. Nah, seperti ini. Kemudian connection type-nya pilih dynamic, kemudian Wi-Fi name-nya. Wi-Fi name-nya kasih nama apa? Misalkan Wi-Fi turnamen. Kalau mau masukin password Wi-Fi-nya masukin aja, kalau nggak usah ya nggak apa-apa. Di sini saya nggak usah masukin password ya. Males aku. Udah, hubungkan lagi ke Wi-Fi turnamen. Nah, di sini sudah ada ya Wi-Fi turnamen. Berikutnya tinggal masuk ke sini lagi. Kita scroll lagi ke 0.1 ke tendanya lagi. Silahkan klik garis atas kanan, pilih wireless repeating. Kemudian ganti menjadi AP mode. Oke. Nah, sudah, kita tinggal masuk ke Wi-Fi turnamen lagi. Tersambung. Kita sudah tersambung ke Wi-Fi turnamen lagi dan di situ tulisannya tidak ada koneksi data. Karena memang dia hanya bisa digunakan untuk Mobile Legends saja. Jadi kalau kita buka TikTok, YouTube di sini saya coba buka YouTube ya. Ini tidak bisa. Buka TikTok juga tidak bisa. Jadi semua notifikasi tidak akan masuk, kawan. Nah, ini ya cuman muter-muter ini gitu. Dan ini hanya bisa digunakan untuk Mobile Legends saja. Saya coba ya. Ini main game Mobile Legends, tak buka nih. Data selulernya sudah saya matikan. Ini data selulernya sudah saya matikan ya. Nah, ini bisa masuk toh, bisa login toh. Oke, ini dia akan muter-muter seperti ini karena ini dia tidak pakai port Mobile Legends. Mungkin dia pakai port 80 atau port 443. Jadi kita close. Mengunduh resource-nya kita close. Karena resource itu pakai port 80 dan port 443 ya. Nah, di sini lihat pingnya hijau, men.
17 milisecond. Ini tergantung QSP-nya ya. Dan saya akan coba main ranked, mulai. Oke, kita akan pick hero dulu. Dan oke, ini sudah masuk ke gamenya ya. Lihat tuh pingnya 20, 21, 19, mana gila. Dan di sini kalau jenengan pengen tahu traffic game itu sebesar apa, tinggal buka Qs nih. Kemudian nah, di sini kan jalan nih. Klik aja di Mobile Legends, kemudian statistik di traffic. Nah, ini cuman segede ini, nggak ada 1 MB trafficnya tuh. Untuk amannya masukin 10 MB lah, cuman 51 KB aja. Nah, ini lancar banget dan karena kita drop semua koneksi, jadi nggak akan ada notifikasi Shopee, nggak ada akan telepon WA begitu ya. Oke lur, begitu saja caranya kurang lebih mengkonfigurasi Mikrotik dan juga tenda F3 untuk turnamen game. Silakan dicoba dan nanti kalau ada kendala-kendala silakan komentar di kolom komentar di bawah. Insya Allah nanti kalau saya baca ya saya jawab. Terima kasih sudah menonton. Saya Nana Amerika. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.